Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Sosiologi Hukum pertemuan keempat. Di sini Ibu akan menguraikan secara garis besarnya saja. Seperti biasanya, selanjutnya kalian bisa membaca di dalam deskripsi materinya. Struktur sosial dan hukum. Sosiologi hukum sebagai sistem ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistema mengenai kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum tentang hal ihwal yang diselidikinya, seperti misalnya alam, manusia, dan juga agama, sejauh yang dapat dijangkau daya pikiran manusia, tentunya dibantu pengindraannya atau panca indera yang kebenarannya dapat diuji secara empiris melalui riset dan eksperimental. Perilaku sosial dalam sosiologi hukum. Perilaku sosial merupakan kajian sosiologi hukum. Berikut beberapa pendapat dari para ahli ilmu sosial mengenai perbedaan antara perilakuan sosial yang nyata dengan perilakuan sebagaimana yang diharapkan oleh hukum. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama dan aturan-aturan sekunder. Aturan-aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Oleh karena itu, diperlukan aturan-aturan sekunder yang terdiri dari rule of recognition, yaitu aturan yang menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan aturan utama dan di mana perlu menyusun aturan-aturan tadi secara hierarkis menurut urutan kepentingannya. Rule of chance, yaitu aturan yang memisahkan adanya aturan-aturan utama yang baru. Rule of adjudication, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perseorangan untuk menentukan apakah pada peristiwa tertentu suatu aturan utama dilanggar. Kelompok-kelompok sosial dan hukum. Kelompok-kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Lapisan-lapisan sosial, kekuasaan dan hukum. Kekuasaan selalu ada dalam setiap masyarakat, baik yang masih sederhana maupun yang sudah kompleks susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tadi tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak merata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain
menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan. Demikianlah secara garis besarnya mengenai materi struktur sosial dan hukum. Kalian lebih memahaminya kalau sudah membaca dalam deskripsi materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.